Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menyapa Anda di momen Idul Fitri hari kedua yang pastinya masih pada ngumpul ya dengan keluarga. Nah, pas banget nih hari ini kita akan bahas tentang kesehatan, apalagi kalau bukan di Bincang Sehati. Ya pemirsa, pastinya masih pada ngumpul, pastinya ada makanan yang lezat-lezat dan biasanya kalau lagi lebaran nih kita suka over ya makannya. Gak cuma kita, para opa, oma, nenek, kakek, orang tua kita juga makannya jadi lebih daripada porsi yang harian biasanya nih. Nah, kira-kira kalau dengan kondisi atau pola makan yang berubah sedemikian rupa ini biasanya kan ada hal-hal yang akan muncul di kemudian hari gitu. Entah rasanya sebah, entah rasanya ada nyeri ataupun masalah-masalah pencernaan lainnya. Nah, karena itu hari ini kita pas banget untuk membahas bagaimana menjaga kesehatan pencernaan pada orang lanjut usia. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar sistem pencernaan. Yang pertama adalah usus adalah otak kedua manusia. Nah, kalau di usus sendiri ternyata memang banyak banget nih neurotransmitter yang sistemnya itu bisa bekerja tanpa tersambung dengan otak. Katanya seperti itu, tapi benar atau tidak sih? Apa sih yang dimaksud dengan otak kedua ini pada usus? Nah, nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi ini mitos atau fakta bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah gampang buang angin atau kentut setelah konsumsi minuman bersoda ini tuh fakta, benar atau tidak, atau sebenarnya cuma isapan jempol belaka. Jadi kadang-kadang kalau kita minum rasanya kembung gitu, kadang-kadang kita sering minum soda biar nanti anginnya keluar. Tapi akhirnya kok malah jadi berlebihan ya, kok bersendawa terus tetap aja rasanya kembung. Nah, sebenarnya ada nggak sih efek yang cukup signifikan dari si soda untuk bisa membantu angin tuh atau gas yang ada di sistem pencernaan kita tuh keluar, atau justru memperparah atau menambah banyak produksi dari gas yang ada di lambung kita? Nanti kita akan tanyakan dan kita konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah cemas bisa memicu sakit perut. Nah, siapa nih yang dulu kalau lagi mungkin mau ujian gitu ya, atau mungkin lagi mau di istilahnya yang mau naik ke atas panggung gitu, mau presentasi atau mungkin hal-hal yang bisa memicu rasa cemas, rasa deg-degan. Biasanya kok timbul ada sensasi lain di tubuh yaitu sakit perut gitu kan. Ada nggak sih hubungannya antara rasa cemas tadi dengan si sensasi nyeri di perut atau rasa melilit di perut? Nanti kita akan tanyakan ini mitos atau fakta bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah warna dan bentuk feses bisa jadi indikator kesehatan. Kayaknya mungkin dari sekian banyak orang, hanya beberapa orang ya yang sering melihat warna fesesnya gitu ya. Tapi katanya warna feses tuh bisa membantu kita untuk melihat kondisi tubuh kita tuh sehat atau enggak gitu ya. Warnanya beda-beda, pasti kondisinya beda-beda dan gangguan yang terjadi juga beda-beda. Tapi kayaknya mungkin konfirmasinya juga harus dengan yang profesional gitu ya. Tapi nanti kita akan tanyakan ini mitos atau fakta sih kalau misalnya warna feses itu akan berkaitan dengan kesehatan kita dan bisa menjadi indikator. Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah makan terlalu cepat buruk untuk sistem pencernaan. Ada geng-geng tertentu ya dalam makan gitu ya. Ada yang makannya tuh kayak 15 menit selesai. Ada yang makan tuh memang harus dinikmati atau mungkin mindfulness gitu ya. Jadi benar-benar rada lama ya, 30 menit gitu atau mungkin lebih dari itu. Nah, katanya sih yang lebih sehat tuh makan yang cukup ideal waktunya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama. Tapi apakah memang ada impact atau mungkin dampak yang buruk ketika seseorang tuh terlalu cepat makan? Apakah karena makanannya tidak dikunyah secara sempurna atau mungkin ada hal-hal yang lain? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Yang mau tahu jawabannya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar makanan dan sistem pencernaan. Nah, kita akan konfirmasi langsung nih bersama dokter kita hari ini. Sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Nancy Indah Lestari, SPPD, spesialis penyakit dalam. Langsung kita sapa dokter kita hari ini. Halo dok. Halo. Selamat datang di Bincang Sehati. Mohon maaf lahir batin dulu ya dok ya. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin. Minal aidin wal faizin. Oke, terima kasih loh sudah mau nemenin kita di hari Raya Idul Fitri ini. Kita akan bahas dulu nih seputar sistem pencernaan ya. Apalagi nih pastinya lagi banyak makanan lezat di rumah nih. Ya. Sistem pencernaannya banyak yang sering terganggu ya dok ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mitos atau fakta kalau usus itu adalah otak kedua manusia. Nah ini tuh maksudnya dari ungkapan ini tuh seperti apa dok? Ya, jadi usus merupakan otak kedua dari manusia, itu fakta. Ini fakta? Betul sekali, karena pada usus memiliki sistem-sistem saraf yang banyak mengandung neurotransmitter. Nah, jadi sistem usus kita dapat bekerja tanpa koordinasi dengan saraf otak kita gitu. Jadi disebut otak kedua pada manusia. Gitu. Nah, jadi memang berarti ini adalah fakta ya. Gimana memang di dalam sistem pencernaan dan terutama di usus ini ada neurotransmitter yang memang bisa kerja tanpa harus berkoordinasi dengan si otak gitu ya dok ya. Oke, jadi ini fakta ya, bisa langsung dicatat. Berarti memang harus benar-benar dijaga ya kesehatannya ya. Betul sekali. Gitu. Karena bantu penyerapan nutrisi dan berguna untuk daya tahan tubuh kita. Karena krusial banget ya fungsinya dia. Ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau gampang kentut setelah konsumsi minuman bersoda. Nah ini kan kadang-kadang kita sering ya kalau rasanya perutnya kembung, terus kayaknya minum soda biar keluar anginnya. Sebenarnya ini mitos atau fakta sih dok? Minum air soda merupakan fakta dapat menyebabkan gas berlebih di dalam tubuh kita. Ya, jadi pencernaan kita lebih banyak kembung rasanya, rasa penuh, gampang sendawa. Nah, sistem pencernaan kita ini sangat baik, mengeluarkan gas berlebih di dalam tubuh kita. Jadi lebih banyak buang angin. Nah, bagaimana caranya kurangi makanan dan minuman yang mengandung gas-gas berlebih, seperti air soda salah satunya. Karena air soda itu merupakan air berkarbonasi, jadi kita perlu kurangi. Selain itu makanan yang mengandung banyak kubis, kol, kacang-kacangan juga perlu dihindari supaya tidak banyak gas yang berlebih di dalam pencernaan kita, sehingga sendawa atau sering buang angin. Jadi ini sebenarnya fakta ya bahwa ketika kita minum soda, kita akhirnya sering buang angin. Tapi bukan berarti itu membantu mengeluarkan gasnya, tapi justru memperbanyak. Jadi jangan salah kaprah ya. Selama ini kan masih banyak ya ketika perutnya ngerasa, aduh kayaknya bergas nih, saya minum soda biar keluar. Justru salah ya dok ya? Iya betul. Justru tambah banyak berlebih. Nah ini nih pastinya banyak yang dihidangkan juga kan pas bertamu minuman bersoda, jangan sampai ada masalah. Akhirnya nanti malah tambah kembung ataupun tambah sebah. Oke, kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta dok, kalau rasa cemas itu bisa membuat kita sakit perut. Kan sering banget ya, kadang-kadang kalau kita mau presentasi, mau tampil, atau mungkin mau ujian, kok tiba-tiba perutnya sakit. Sebenarnya ada korelasinya nggak sih ini mitos atau fakta? Mitos, jadi fakta, Jadi rasa cemas ini dapat membantu kita membuat sakit perut gitu. Jadi itu merupakan fakta. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu cemas? Tentu tenangkan diri, kemudian jaga makanan yang lebih comfort food supaya tidak begitu cemas. Nah, mengapa bisa cemas? Karena adanya otak kita mengirimkan sinyal ke usus melalui saraf vagus. Jadi saraf vagus ini yang mengirimkan sinyal-sinyal sehingga membuat pencernaan kita menjadi lebih bergerak berkontraksi gitu. Jadi fakta. Fakta ya jadinya ya dok ya. Jadi ketika kondisi cemas di pikiran kita, otak mengirimkan sinyal ke usus dan akhirnya membuat rasa nggak nyaman gitu ya. Nah berarti ini memang benar-benar kadang-kadang kita kalau lagi kalau lagi ngerasa deg-degan dan rasa hal-hal yang nggak nyaman juga jadinya nggak
pengen makan ataupun Iya. itu memang ada korelasinya. Iya, betul. Begitupun dari usus ke otak nggak sih dok? Kalau kita lapar juga emosian kan dok? Iya betul, bikin lebih emosi, Yes. makanya makan lebih teratur, ada jam snack juga supaya otak kita juga lebih dapat calm down, usus juga bekerja lebih baik gitu. Karena Oke. ada jam-jam tertentu yang kita tetap makan. Jadi apa yang terjadi pada usus kita tuh bisa bisa memengaruhi emosi kita juga ya dok ya? Iya. Karena kondisinya benar-benar bisa sangat istilahnya ada jalan tol ya dari Iya. usus ke otak, dari otak ke usus. Nih makanya bilang usus itu otak kedua ya benar ya dok ya. Iya betul. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau warna dan bentuk feses bisa menjadi indikator kesehatan seseorang. Fakta. Jadi warna dari feses kita itu dapat menjadi indikator dari pencernaan kita. Tetapi banyak orang kadang tidak memperhatikan Iya, jarang bagaimana banget. bentuk dan warna feses kita, mengabaikan hal tersebut gitu. Nah, sebaiknya kita lebih aware terhadap bentuk dan feses kita. Karena banyak sekali hal-hal yang kita bisa dapatkan. Misalnya bila tinja kita berwarna hitam, mungkin ada perdarahan di saluran cerna bagian atas. Gitu. Atau memang ada faktor makanan tertentu yang membuat feses kita berwarna seperti itu. Misalnya makan buah naga, fesesnya akan lebih kemerahan, atau banyak mengandung sayur, tentu lebih kehijauan gitu. Tetapi yang berbahaya apabila warnanya hitam seperti teroli atau berwarna merah segar. Hati-hati ada perdarahan di saluran cerna bawah kalau warnanya merah segar begitu. Jadi memang benar-benar dari warna-warnanya, bentuknya gitu ya, itu bisa menjadi indikator masalah kesehatan gitu ya. Iya, Dan kita betul. juga harus tahu apa aja harus ingat ya, makanan-makanan yang kita makan sebelumnya memengaruhi nggak nih. Iya. Kalau memang nggak merasa makan buah naga terus warnanya kemerahan, ya berarti ada masalah. Iya. Atau nggak makan sayur bahkan tapi warnanya kehijauan, ya juga ada masalah Iya, gitu kan. betul. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan, Iya. jangan didiamkan Dan ya. hati-hati juga sekarang ini karena kita kan banyak makan yang kurang begitu bersih. Pup kita kadang berlendir, Yes. kemudian sering gitu. Jadi kalau ada keluhan dalam pencernaan kita, berubah feses bentuk ataupun ada berlendir atau lebih sering perubahan defekasi, periksakan feses lengkap. Dari feses lengkap itu kita dapat mendapatkan data apakah ada parasit atau amuba berjamur. Nah, akhir-akhir ini saya banyak mendapatkan kasus seperti itu. Gitu. Jadi ternyata ada parasit amuba, kemudian jamur pada feses. Nah, apabila ada seperti itu perlu diobati lebih lanjut agar masalah diarenya itu selain bakteri dapat teratasi. Oke, itu kalau misalkan bisa ada amuba ataupun parasit itu sebenarnya apa tuh dok yang jadi masalah? Makanan-makanan saja kah atau ada pola-pola hidup yang jadi mungkin selain makanan merokok atau alkohol atau apa yang lain? Ya betul, jadi selain faktor makanan yang mungkin kurang baik higienenya, minuman alkohol atau juga yang asam atau pedas juga dapat berpengaruh gitu. Jadi atau kopi berlebihan juga dapat menyebabkan diare gitu. Jadinya harus berhati-hati gitu. Untuk zaman sekarang nih kita makan mesti berhati-hati dan dalam memilih juga lebih diperhatikan. Betul. Jadi yang sukanya ngopi doang ya nggak mau makan, hati-hati ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau makan terlalu cepat itu tidak baik atau buruk nih untuk sistem pencernaan. Fakta. Fakta ya dok? Iya Oke. betul sekali. Jadi makan yang terlalu cepat dapat menyebabkan usus kita ini bekerja lebih keras, lebih berkontraksi. Sehingga pencernaan kita menjadi terganggu, kurang beradaptasi mencerna makanan, kemudian dapat menyebabkan regenerasi dari pencernaan kita ini jadi lambat juga gitu. Jadi penyerapan nutrisinya juga menjadi lebih lambat. Justru lebih lambat ya dok? Iya, jadi kita perlu cerna lebih, makan lebih cerna lebih lama dulu gitu supaya ini berarti enzim bagus. karena kunyahnya nggak lumat banget atau karena
terlalu cepat jadi kaget-kaget ususnya. Iya, ususnya jadi kaget, jadi bekerja lebih keras dalam mencerna makanan, sehingga lebih berkontraksi dan kurang maksimal dalam mencerna makanannya itu, gitu. Ada yang bilang katanya juga kalau lagi makan cepet-cepet tuh banyak angin yang masuk, benar nggak sih dok? Banyak udara yang masuk? Iya, gitu. Jadi lebih banyak angin yang masuk. Jadi kita perlu lebih lumat dalam mencerna makanan, gitu, supaya tidak terlalu keras kerja usus kita gitu. Jadi memang benar ya kalau dikunyah tuh yang berapa dok? 32 kali kalau bisa ya. Sekarang kan ada yang langsung lep-lep gitu aja kan ya. Nah itu benar-benar bikin kerja usus nggak baik dan nanti makin lama makin cepat juga ya fungsinya menurun ya dok ya. Iya betul. Oke, jadi makan jangan cepet-cepet deh, harus dinikmatin, sayang juga kan ya makanan kita belikan dengan uang mahal juga kalau kita cepet-cepet nggak bisa nikmatin. Oke, sudah terjawab semua, nanti kita akan bahas topik utama kita hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita bahas tentang sistem pencernaan pada lansia yang mungkin aja, apalagi di masa-masa Idul Fitri ini makannya nggak terkontrol dan bisa terganggu. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya opa-oma di rumah atau papa-papa yang sudah lanjut usia, boleh loh menelpon kami untuk berkonsultasi di 02129032644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Nancy Indah Lestari SPPD, spesialis penyakit dalam. Oke, dok. Kita bicara sistem pencernaan dan kalau ini berkaitan dengan lansia pasti udah banyak masalah ya, penurunan fungsinya juga. Kalau kita bicara dari persentase, orang yang lanjut usia itu biasanya kondisinya tuh udah berapa persen penurunannya di sistem pencernaan? Ya, jadi pada lansia tentu bagaimana kita menua dengan sehat atau menua dengan kurang baik atau rentah gitu. Jadi penurunan fungsi dari sistem-sistem organnya tentu sudah ada. Tetapi bagaimana kita menjaga agar menurunnya itu sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan proses penuaan. Nah, bagaimana dengan sistem pencernaan kita, tentu juga ada penurunan dari kontraksi otot-otot, kemudian penurunan enzim-enzim pencernaan. Nah, kurang lebih menurun kurang lebih 50%. Jadi kita perlu jaga. Kurang lebih 50% nih dok. Iya, itu jadi tuh start dari usia berapa tuh? 60 tahun 60 ke tahun atas, tuh udah 50% gitu. kurangnya ya? Jadi perlu deteksi dini pada usia lansia. Lansia itu berusia 60 tahun ke atas gitu. Nah, jadi mulai dari umur 50 tahun ke atas kita dapat deteksi dini. Salah satunya dengan gastroskopi ataupun kolonoskopi. Gitu. Apalagi kalau kita ada perubahan pola defekasi atau buang air besar gitu. Jadi dilihat bagaimana, apakah ada masalah di pencernaan seperti polip di usus, kemudian peradangan usus, atau ada hemoroid atau embellion di dalam, kita bisa obati sebelum bertambah parah gitu. Oke, sampai ke sana ya arahnya ya. Kadang-kadang orang tuh berpikir kalau masalah pencernaan udah lemah aja gitu ya. Ya yang lagi hype mungkin ya GERD gitu ya. Tapi ternyata bisa sampai ke sana gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang lansia sendiri, biasanya kan kadang-kadang mereka makan juga udah nggak terlalu banyak ya dok ya. Ini apakah dipengaruhi juga karena sistem pencernaannya udah mulai menurun? Ya, jadi makan pada lansia tentu lebih menurun ya. Nah, tetapi walaupun menurun, kandungan gizinya itu harus tercukupi gitu. Jadi walaupun sedikit, tetap dengan diet gizi seimbang dan sesuai dengan penyakit yang sudah dialami seperti darah tinggi, gula gitu. Jadi walaupun sedikit, jangan gula berlebihan misalnya atau yang terlalu berlemak. Jadi tetap pertahankan porsi gizi seimbang supaya pencernaannya ini tetap terjaga gitu. Kurangi gas-gas berlebihan seperti kacang-kacangan berlebihan atau kopi atau teh yang berlebihan juga gitu. Jadi ini bingung juga ya, si lansia ini kan udah makannya nggak banyak, tapi nutrisinya penyerapannya juga udah nggak optimal. Nah kan berarti makin kecil lagi kemungkinan nutrisi yang terserap gitu. Jadi banyak dong kasus lansia yang malnutrisi.
Ya, sebenarnya malnutrisi itu bukan saja masalah berat badannya kurus. Betul. Berat badan gemuk pun bisa malnutrisi atau gangguan pada pola gizinya gitu. Jadi overweight atau obesitas juga mengalami gangguan dari gizi gitu. Makanan mesti gizi seimbang pada lansia gitu. Gimana diatur supaya tetap ada sayur yang cukup, kemudian protein tanpa lemak, karbohidrat secukupnya. Itu perlu diatur walaupun sedikit tetapi sering dan ada snack supaya juga tidak drop gula darah di jam-jam snack begitu. Nah itu dia, jangan sampai malnutrisi terus tiba-tiba ada kondisi-kondisi yang serem gitu ya, keganasan ya. Itu kan yang paling nggak mau kita atau yang paling tidak kita harapkan. Oke, kadang-kadang kan orang Indonesia ini seringnya kalau nggak ada gejala ya nggak sakit gitu kan. Padahal mungkin sistem pencernaannya udah nggak baik-baik aja. Nah biasanya lansia tuh paling sering mengeluhkan apa sih dok di area pencernaannya yang nggak nyaman? Tentu yang pertama yang sering kita dengar pada lansia GERD. Asam lambung naik, rasa panas dada, kemudian sendawa-sendawa, kembung, rasa penuh perut. Nah, pada lansia selain GERD perlu perhatikan juga apakah ada masalah pada jantungnya gitu. Karena gejala GERD dan asam lambung itu mirip dengan jantung gitu. Jadi tentu harus periksakan kondisi jantungnya bagaimana. Nah, masalah kedua yang sering dialami adalah sembelit. Konstipasi, gitu. sembelit gitu ya. Gitu. Nah, jadi konstipasi ini perlu dievaluasi lebih lanjut lagi. Apakah pasien ini cukup minum air putih, kemudian diet sayur ada atau tidak, kemudian apakah tetap aktif bergerak. Karena kalau lansia itu statis, tidur-tiduran di rumah, geraknya juga kurang, gerak ususnya itu juga menjadi lambat peristaltiknya. Jadi pencernaannya menjadi lambat. Pup jadi sulit gitu, mungkin seminggu sekali atau bahkan keras gitu. Akhirnya datang ke rumah sakit untuk bantu mengeluarkan fesesnya. Sampai dikorek atau bantu obat masuk ke dalam anus begitu. Aduh, kebayang rasanya nggak nyaman banget, apalagi kakek nenek pastinya juga udah nggak seprima dulu gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut dok, ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Pak Indra di Jakarta. Halo? Halo ya, dengan Pak Indra di Jakarta. Hendra di Jakarta, oke, kita sepertinya ada gangguan teknis, belum keluar nih ya audionya di studio. Sambil kita menunggu tim teknis kita membetulkannya, Pak Hendra jangan kemana-mana dulu, tetap di sana. Oke. Oke, halo? Halo ya oke. Iya, Pak Hendra. Ya. Baik. Iya, sudah terhubung. Pak Hendra di mana, Pak Hendra? Jakarta. Pak Hendra di Jakarta. Baik. Maaf ya Pak ya, ada gangguan teknis sedikit ya. Terima kasih sudah menunggu. Pertanyaannya silakan Pak. Dok, saya mau nanya ini dok. Kalau itu kan biasanya diserap oleh tubuh ya, dia lewat urin, biasanya dia keluar lagi. Nah kalau vitamin D-nya itu kadarnya tinggi, itu solusinya gimana dok ya? Makanan apa yang support itu ya? Itu aja dokter. Makasih, Vitamin dok. D-nya kadarnya tinggi begitu Pak? Iya, biasanya kan vitamin D itu kan dia diserap tubuh tuh, dia dikeluarkan lewat urin misalnya kan. Tapi kalau vitamin D-nya tinggi itu solusinya gimana? Terus ada rekomendasi makanan yang bisa biar vitamin D-nya nggak tinggi, itu aja sih pertanyaannya. Baik. Pak Hendra usianya berapa Pak? Baru 50-an Bu. 50-an. Bapak biasa mengonsumsi vitamin D dosis tinggi, betul? Nggak juga. Oh enggak juga. Baik, jadi Bapak mungkin baru berniat ya mau mengonsumsi vitamin D dosis tinggi, terus bagaimana penyerapannya pada tubuh, begitu ya Pak ya? Iya enggak, maksudnya itu sebenarnya ada abang saya sih, dia tinggi vitamin D-nya. Kemudian saya cuma mau tahu aja gimana solusinya, itu aja. Dokter, ada yang mau tanyakan kurang jelas? Iya, jadi vitamin D ini ya penyerapannya bagaimana? Penyerapannya seperti apa begitu ya? Ya, baik. Baik Pak Hendra, terima kasih banyak ya. Baik, kalau kita bicara vitamin D kan di Indonesia dokter juga pernah bilang ya, rata-rata emang defisiensi nih. Betul. Nah,
perlu memang vitamin D untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, penyerapannya, cara kerjanya biar nggak salah, biar yang kita minum tuh bisa optimal tuh gimana dok? Jadi vitamin D ini sebenarnya kita harus cek dulu berapa kadar vitamin D kita di dalam tubuh, gitu. Dengan gimana mudah cek darah. Cek darah ya. Kondisi yang cukup vitamin D itu lebih dari 30. 15 sampai 29 merupakan kondisi insufisiensi. Sedangkan kurang dari 15 itu adalah kondisi defisiensi dari vitamin D. Nah, bagaimana kita mencukupi kebutuhan vitamin D? Pertama tentu saja dengan gizi seimbang. Nah, dengan telur, susu, keju untuk mencukupi kebutuhan vitamin D. Selain itu berjemur. Di bawah sinar matahari, dapat jam 8 sampai jam 10 pagi, kurang lebih 15 menit untuk mencukupi vitamin D tersebut. Nah, kita perlu cek dulu nih, kalau laki-laki kebanyakan lebih cukup dibandingkan wanita lebih kurang. Nah, kalau kita ternyata defisiensi, perlu konsumsi vitamin D kurang lebih 5.000 unit per hari. Per hari itu ya dok ya? Iya, dan vitamin D ini harus diminum setelah makan. Karena kerja vitamin A, D, E, dan K larut dalam lemak. Jadi harus setelah makan. Kalau gitu. percuma dong kalau kita berarti nggak makan, terus kita mengonsumsi vitamin D nggak akan bekerja gitu ya? Iya, jadi dia bekerja bersama apa yang kita makan. Nah, kalau ternyata sudah cukup vitamin D kita, cukup di 2.000 unit per hari gitu. Tetapi apabila kurang, perlu dengan 5.000 bahkan 10.000 unit per hari gitu. Jadi supaya tetap terjaga imunitas kita. Nah, kalau tadi kan defisiensi, kalau kelebihan ada nggak dok? Kan kita nggak tahu nih, ada yang memang garis keras ya vitamin D, ini deh holik ya, mereka minum vitamin D tinggi terus, kita nggak tahu tanpa melihat kadarnya udah cukup belum dalam tubuh. Itu mungkin nggak seseorang akhirnya kelebihan vitamin D atau akan terbuang ketika sudah cukup? Bisa saja, kita tidak cek-cek, kemudian minum terus dosis tinggi, akhirnya vitamin D-nya berlebihan. Apa yang akan jadi masalah? Nah, kalau vitamin D berlebihan juga kurang baik. Jadi mungkin agak sembelit juga atau lebih toksisitas juga gitu. Lebih banyak vitamin D-nya juga kurang baik. Itu tetapi lebih dari 100 yang kurang baik. Jadi sangat jarang sebenarnya. Jarang ya? Iya. Jarang banget sih yang kelebihan vitamin D. Kalau memang sampai terjadi demikian berarti harus dirunut lagi. Mungkin ada masalah juga ya dalam sistem tubuhnya gitu ya. Mengingat memang banyak kan yang kurang sebenarnya ya dok ya. Kalau vitamin D kita kurang, takutnya kalsium kita juga menjadi turun. Jadi tulang lebih mudah keropos. Jadi cukupi juga dengan vitamin D supaya tulang kita nggak gampang keropos. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi Pak Hendra mungkin mengkhawatirkan gitu ya kalau minum yang dosis tinggi, berarti better memang dicek dulu darahnya. Betul. Nanti dikonsultasikan, lalu kira-kira cocoknya di dosis yang mana untuk minum hariannya. Jangan ambil, mungkin jangan self diagnose juga, ngerasa kayaknya sering pegel-pegel atau gimana. Terus akhirnya minum vitamin D dosis tinggi terus tanpa ada konsultasi, karena kita nggak tahu kondisi tubuh kita tuh seperti apa ya dok ya. Jadi vitamin D itu perlu dievaluasi kembali dalam waktu 3 bulan. Per 3 bulan ya? Per 3 bulan dilihat kembali apakah dengan dosis yang kita minum sekarang sudah tercukupi di dalam 3 bulan berikutnya itu sudah cukup atau masih kurang gitu. Jadi kalau kita kurang, kita boleh ditambah dengan 10.000 unit per minggu. Misalnya 1 kali per minggu dikasih 10.000 unit. 10.000 per minggu, 1 kali gitu ya. Tapi yang hariannya tetap di 5.000 itu tadi ya. Betul. Dan nanti dievaluasi lagi udah cukup atau belum ya dok? Tetapi untuk lansia sebenarnya cukup dengan 2.000 unit per hari. Gitu. Kenapa ya? Nanti kita bahas ya. Usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang sistem pencernaan pada lansia. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.itv. Baik, sepertinya sudah ada yang menelpon, menunggu di line telepon kita. Kita sapa dulu ya dok ya. Baik, halo, dengan siapa di mana?
Halo, saya dengan Pak Jumiran di Bogor. Baik, Pak Jumiran di Bogor. Pak, silakan Ya, dengan pertanyaannya. ya, terima kasih, Dok. Mau tanya, Dok, saya tuh sering sembelit ya, tapi jarang sih, sebetulnya ada mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali gitu. Ini kebetulan puasa terakhir ini kok sembelit gitu. Kemudian saya 2 hari ini mungkin kan karena lebaran ya banyak makan santan gitu, ke pinggang kok pegel gitu. Oke. Itu saja sih, Dok. Terima kasih. Umur saya sekarang 63, jadi mungkin dari segi umur juga mempengaruhi atau gimana gitu. Terima kasih, Dok. Baik. Dokter Nancy ada yang mau ditanyakan? Ya sudah cukup. Cukup ya. Baik, Pak Jumiran, terima kasih. Kita coba jawab ya, Bapak ya. Terima kasih banyak. Ya, baik. Jadi ini usia 63 Pak Jumiran, Iya. sering sembelit, tapi maksudnya sembelitnya 2 atau 3 bulan ya, tapi lumayan sering kalau kayak gitu ya, Iya, ganggu ya. iya. Terus akhir-akhir ini karena makan santan terus nih sakit pinggang, ada korelasinya enggak? Kita jawab satu-satu yang sembelit dulu deh, Dok. Gimana nih, Dok? Ya, jadi sembelit ini merupakan salah satu problem pada Lansia, lansia. ya? Lansia itu usia lebih dari 60 tahun. Nah, perlu dievaluasi lagi pupnya itu walaupun sembelit, apakah banyak atau tuntas atau sedikit-sedikit keras Oke. gitu. Jadi sembelit ini merupakan problem kesehatan. Nah, sebenarnya makanan kita dicerna dalam waktu 24 sampai 72 jam. Dengan buang air besar 3 sampai 4 kali seminggu sebenarnya masih normal. 3 sampai 4 kali Iya, seminggu. dalam seminggu harus 3 sampai 4 kali. Oke. Tetapi bila ada berubah lebih lama lagi dari yang seharusnya 3 sampai 4 kali seminggu, perlu dievaluasi lagi. Itu berarti berubah pola buang air besarnya ini gitu. Mengapa? Nah, perlu periksa apakah diet kita kurang serat, lebih banyak daging-dagingan, minum air putihnya sudah cukup belum sehari-hari. Kemudian periksa apakah ada darah samar di feses, ada hemoroid di bagian bawah atau di dalam usus gitu. Jadi perlu periksa lebih lanjut gitu. Oke, jadi Nah. memang ini masalah yang sering ditemui pada lansia. Tapi walaupun sering nggak boleh dianggap lumrah ya, Dok ya? Betul. Nah, kalau misalnya ada masalah itu, sebaiknya periksakan diri ke dokter. Salah satunya dokter dapat memeriksakan dengan colok dubur. Misalnya dengan jari masuk ke lubang anus gitu. Apakah ada darah samar di sarung tangan kita atau ternyata ada BAB keras yang bisa didapatkan gitu. Nah, dengan jari kita kurang lebih 10 cm. 10 cm, Dok? Iya, kurang lebih itu paling tidak maksudnya dapat data gitu. Apakah ada massa, ada benjolan di anus, kita dapat periksa. Nah, perlu periksa lebih lanjut kalau kita sembelit. Paling tidak dengan misalnya USG atau foto polos perut, dilihat memang ada masih banyak feses yang tertinggal nggak di dalam gitu. Kemudian bila memang masalah masih berlanjut, sesekali periksakan kolonoskopi. Oke. Gitu. Jadi teropong saluran cerna bawah, dilihat sumber masalahnya. Apakah ada polip di usus, apakah ada hemoroid di dalam, atau ada peradangan usus yang menyebabkan juga sulit buang air besar gitu. Oke, jadi aduh kayaknya emang harus salut ya sama para dokter ya. Iya. Hal-hal yang kayak tadi bayangnya harus dicolok duburnya seseorang gitu dengan 10 cm ini kan memang hal-hal yang perlu mental Iya. luar biasa gitu ya, dan sebaiknya memang jangan sampai ada kondisi demikian. Oke, kita beralih ke pertanyaan kedua. Ini sering makan santan akhir-akhir ini, apalagi kan pasti kolak ya. Terakhir-akhir ini juga pasti si ketupat sayurnya itu yang bersantan tuh sakit pinggang. Ada ngaruhnya nggak nih, Dok? Sebenarnya untuk makanan berlemak, santan, kolak, yang manis-manis atau banyak gorengan membuat pencernaan kita akan lebih lambat dan bekerja lebih keras untuk dapat mencerna makanan tersebut. Nah, kalau untuk nyeri pinggang perlu dievaluasi lagi apakah memang dari masalah pencernaan atau masalah di tulang belakang misalnya atau masalah di ginjal gitu. Oke. Jadi perlu periksakan diri lebih lanjut gitu karena nyeri pinggang itu banyak penyebabnya gitu. Apakah kencingnya juga bermasalah, kemudian ada berdarah atau tidak, pupnya juga ada masalah atau tidak. Nah, dengan adanya makanan terlalu berlemak atau manis, tentu pencernaan kita ini lebih bekerja harus ekstra untuk mencerna makanan yang kita makan itu.
gitu sih. Oke, jadi memang dengan makanan-makanan yang bersantan dan berlemak ini akan membuat kerja sistem pencernaan kita lebih ekstra. Jadi mungkin aja ada rasa nggak nyaman, Iya. tadi ada sensasi rasa sakit pinggang dan segala macam. Tapi mungkin harus diobservasi juga ya dok ya. Harus betul. observasi juga apa yang menyebabkan sakit pinggangnya. Tapi mungkin harus dikurangin juga ya Betul. makanan-makanan yang Iya. tadi ya dok ya, Iya. agar nggak terlalu nggak terlalu berat lah. Karena biasanya kalau lebaran itu 1 minggu menunya mirip semua tuh dok semuanya ya. begitu semua ya. Kita makan enak-enak semua gitu. Betul. Oke, nah hari ini kayaknya banyak yang mau tanya sih dok. Kita coba Iya. buka lagi nih, kayaknya ada penelpon lagi. Oke, dengan siapa di mana? Halo? Halo? Halo. Iya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa? Medan, Deli Serdang. Pak Darmo di Iya. Medan? Oke, silakan Pak. Iya. Umur saya 77 tahun. Masih kuat macul. Wow. Nah, cuma tadi bicara soal sembelit, saya kadang-kadang 3 minggu nggak bisa BAB. Tapi tidak ada pengaruh di badan begitu. Baik. Nah, jadi apakah pola makan saya ini yang saya harus ubah apa gitu dok? Dokter ada yang mau ditanyakan? Ya, Bapak masih aktif bekerja ya Pak ya? Oh sudah pensiun. Oke, Oh, tapi masih kuat macul ya Pak ya? Ya pensiun. macul jalan gitu masih aktif Saya- kan ya Pak ya? Jalan kaki. Ya, saya mantan penyiar RRI. Wow. Senior saya nih Pak. Iya senior. Ada. Berarti aktivitas masih benar-benar Dan dilakukan ya anak Pak saya ya? Anak saya juga didai. Oh, wah teman rekan saya nih berarti ya Pak ya. Siapa nih? Baik, Ya, berarti kenapa Pak? Saya tunggu itu apa jawabannya. Ah baik, kita akan langsung jawab Pak Darmo di Medan ya. Baik, ini masih aktif, 77 tahun, masih Iya. kuat beraktivitas walaupun sudah pensiun tapi masih aktif. Cuma sembelit bisa sampai 3 minggu nih. Gimana Nah, nih dok? itu sangat lama ya Mbak Dika. Jadi 3 minggu itu berarti kan pencernaannya yang sudah kita makan diserap kembali oleh usus kita gitu. Sebaiknya ditambah dengan serat sayur tinggi, Oke. fiber, dicerna juga pagi hari gitu. Jadi sangat lambat pencernaannya. Nah kalau pencernaan kita lambat, banyak sampah di dalam usus kita, perut rasa kembung penuh, akhirnya makan juga kurang, nyaman ya. gitu kan, kurang nyaman. Jadi sedikit-sedikit karena perut kita ini banyak masih kesisa kotoran di dalam gitu. Nah lama-lama dia jadi mengeras. Pup kita itu kalau kita nggak keluarin akan semakin keras dan menyebabkan semakin lama-lama ususnya besar-besar takutnya. Jadi bisa dilatasi usus, pelebaran usus. Kalau ternyata usus yang feses yang lama itu mengeras dan susah keluar gitu. Nah, perlu periksa lebih lanjut Bapak Pak Darmo ya. Iya, Pak Darmo. Feses yang tertinggal itu lebih di kolon bagian usus besar bagian awal atau usus bagian akhir. Kalau usus bagian akhir bisa dibantu dengan misalnya obat-obat dari anus untuk bantu pengeluaran. Tetapi kalau ternyata makanan fesesnya ini masih banyak sisa dari usus bagian awal, dibantu dengan sayur, serat tinggi, buah-buahan, minum air putih cukup gitu. Jadi dilihat dulu posisinya sebenarnya banyak tertinggalnya itu di usus bagian mana gitu. Mungkin kalau sampai 3 minggu sebaiknya perlu periksa lebih lanjut sih gitu. Kenapa gitu? Apakah ada masalah gitu? Nah, panjang ceritanya gitu kan, perlu pemeriksaan gitu. Bagaimana dengan fesesnya itu gitu, pasti keras dan menyebabkan perutnya penuh, kembung, begah semuanya gitu sih. Baik. Ini kalau tadi kan Pak Darmo bilang dia hampir nggak ada rasa gitu ya dok. Memang sampai bisa demikian ya, sampai tidak bergejala sama sekali walaupun sembelit selama itu. Iya, tapi
syukur-syukur nggak ada rasa ya. Iya. Tapi kebanyakan orang berasa sakit, mules, tapi tidak bisa keluar. Tetapi berhati-hati Pak, jangan sampai mengejan gitu. Apa akibatnya? Jangan mengejan terlalu keras, memaksakan untuk keluarin atau duduk terlalu lama di toilet karena dapat menyebabkan refleks vagal juga kurang baik untuk jantung dan otak kita gitu. Jadi jangan terlalu dipaksa. Oh, pantesan gitu. kalau mengejan terlalu keras juga kadang-kadang sakit ya sampai di kepala ya, gitu. Dok ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan berusaha untuk mengeluarkan gitu. Tapi bantulah dengan fiber atau serat tinggi, kemudian juga dengan minuman air putih cukup, serat lebih banyak lagi, aktif berjalan supaya gerak ususnya itu lebih baik gitu. Oke, jadi ngaruh ya ketika kita memang beraktivitas dengan badan kita, itu tuh usus juga akan lebih Bergerak. fleksibel, bergerak juga ya. Iya. Apa kabar kaum rebahan ya, Dok ya? Iya, Pantesan jangan. aja ya. Oke. Nah, Dok, kan kadang-kadang kalau kita bicara tentang serat ya, apalagi kalau kita lihat isi piring rata-rata masyarakat kita, itu memang sedikit sekali tuh si porsinya serat atau sayur. Dan kalau misalkan kita makan belum tentu cukup. Butuh nggak sih kayak fiber tambahan dan itu sebenarnya sehat nggak sih? Kan banyak juga nih minuman fiber dan segala macam yang ada gitu ya. Dan mungkin kadang-kadang kita berpikir udah deh kasih aja nih untuk orang tua kita daripada sembelit. Boleh nggak kayak gitu? Iya, jadi fiber itu alami boleh dianjurkan. Alami. Tetapi perhatikan isi fiber yang ada. Jangan mengandung teh jati gitu. Oke. Jadi berhati-hati dengan teh jati itu. Kenapa? Memang awalnya akan melancarkan, tetapi lama-kelamaan usus kita kerjanya menjadi lebih lambat. Karena berusaha untuk mengeluarkan terus, lama-lama dia jadi gerak ususnya jadi malas. Dan ternyata yang mengandung teh jati itu menyebabkan usus kita berwarna hitam-hitam atau melanosis coli gitu. Wow. Jadi malah nanti jadi lambat dan kehitaman usus kita. Aduh, serem banget. Ya, Mana serem itu banget. sering banget lagi ya dikonsumsi ya. Iya. Dan dianggap sebagai solusi gitu kan untuk orang-orang yang sembelit atau mungkin mau diet gitu kan. Ternyata efeknya parah banget ya, Dok ya. Iya, Justru betul. nantinya si usus jadi lambat bahkan tadi sampai bisa hitam-hitam lagi, Dok. Hitam-hitam. Jadi jangan mengandung teh jati. Itu yang perlu diperhatikan. Itu yang paling gitu. penting ya. Baik. Betul. Jadi memang harus punya pengetahuan sih. Kita harus banyak-banyak wawasan dan juga berkonsultasi dengan profesional. Iya. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih bersama dengan Dr. Nancy, dokter penyakit dalam kita. Dan hari ini senang banget karena banyak banget yang nemenin kita lebaran ya di Bincang Sehati. Dan sepertinya sudah ada penelpon yang menunggu kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Dika, Halo. Hana Jakarta ya. Dari? Hana di Jakarta. Silakan Oke, Hana. soalnya saya udah nunggu ini, saya babak keempat nih baru dapat Oke, jatah. baik silakan Hana. Selamat pagi Dokter Nancy. Selamat Dok, pagi. mungkin ada 2 pertanyaan ya. Dok, yang pertamanya, bagaimana membedakan kalau terjadinya hemoroid dengan keluarnya darah segar akibat ngejan? Mungkin BAB-nya terlalu keras, Dok. Baik, Kemudian selanjutnya. yang kedua ya, bagi lansia yang memiliki asam urat, kan tadi harus dari sayur atau buah yang istilahnya mendapatkan serat. Mungkin ada tips-tipsnya, caranya gimana supaya asam uratnya tidak tinggi, kemudian dia bisa BAB dengan baik. Baik. Mungkin 2 pertanyaan. Terima Jelas, kasih dokter, Mbak ya. Hana. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Oke, pertanyaan pertama hemoroid. Untuk membedakannya dengan, jadi hemoroid itu biasanya akan ada darah gitu ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi hemoroid ini ada 4 derajat. Dari derajat 1 sampai 4. Nah, derajat yang sudah berat, jadi itu benjolan pada anus sudah tidak dapat dimasukkan kembali. Gitu. Oke. Jadi kita mau bantu masukin agak susah, sudah tidak dapat kembali lagi, jadi di luar terus. Tetapi yang kebanyakan orang alami, waktu buang air besar ada benjolan di anus, lalu masih bisa dimasukkan kembali. Nah, tentu dengan adanya hemoroid di dalam ini, pup kita lebih mudah untuk berdarah. Nah, ciri khasnya ini adalah buang air besarnya kadang agak keras memang, lalu diikuti dengan tetesan darah segar. Nah, kalau pencernaan bagian bawah ini kalau ada perdarahan lebih ke
berdarah yang warnanya lebih segar. Nah, bagaimana membedakan antara perdarahan yang lain dengan hemoroid? Tentu ciri khasnya hemoroid ada benjolan di anus itu. Pasti gitu. ada gitu, nggak Iya, mungkin nggak bisa ya? keluar, bisa berasa, atau kadang kita rasa gatel atau nyeri di bagian anus. Hati-hati ada hemoroid gitu. Apalagi pola makan kita misal lebih banyak daging-dagingan, kurang serat, lebih mungkin hemoroid, memang penyebab paling banyak. Tetapi ternyata perdarahan pada saluran cerna bawah itu banyak penyebabnya. Banyak banget, nggak cuma hemoroid ya? hemoroid gitu. Salah satunya peradangan usus, kemudian adanya amoebiasis misalnya, atau ada masalah dari peradangan divertikulosis. Semuanya itu bisa menyebabkan perdarahan pada saluran cerna bawah kita. Atau cancer misalnya. Bisa juga ya. Bisa gitu. Jadi hati-hati. Kalau memang ada hemoroid, periksakan diri ke dokter. Salah satunya dengan kolonoskopi itu sangat membantu, terutama untuk usia lebih dari 45 tahun. Pada jurnal di Jepang ataupun di Eropa, 45 tahun ke atas saat ini dianjurkan untuk pemeriksaan kolonoskopi apabila ada perubahan pola dari defekasi ini. Kalau ada hemoroid, masih bisa diatur dengan pola makan, kita atur pola makan kita lebih banyak serat. Tetapi bila tidak memungkinkan, sekarang sudah canggih-canggih, bisa laser, bisa hemoroidektomi, misalnya kayak gitu. Jadi udah banyak ya. Udah Tapi yang banyak. penting harus ada pemeriksaan dulu ya, biar Iya, nanti jelas betul. itu daerahnya asalnya dari mana. Oke, kita ke pertanyaan kedua, yaitu tentang lansia yang asam urat, kebutuhan seratnya dari mana dok agar tetap aman? Nah, sebenarnya asam urat ini lebih banyak berasal dari purin, seperti daging merah, alkohol, kemudian jeroan, seafood gitu. Sebenarnya sayur ini lebih minimal untuk purin gitu. Jadi sebenarnya sayur masih boleh, tetapi ada orang-orang yang lebih sensitif terhadap sayur-sayuran tertentu. Misalnya saya pernah temukan pasien dengan makan sawi atau bayam kecetus nyeri-nyeri asam uratnya gitu-gitu. Jadi memang ada orang yang lebih sensitif walaupun sayur, tetapi sebenarnya purin ini lebih tinggi pada daging merah, seafood, alkohol, minuman-minuman manis berkarbonasi itu lebih mengandung purin. Nah, jadi sebenarnya sayur lebih aman. Lebih Tapi aman, tinggal kita perlu lihat aja ya. perhatikan, sensitifnya yang mana Yang gitu. mana? Sawi, bayam, misalnya kangkung, atau ini gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Bahkan ternyata banyak yang salah kaprah ya. Justru kandungannya jauh di tadi jenis makanan yang lain. Oke, dokter thank you hari ini sudah berbincang bersama kami, menjawab juga pertanyaan pemirsa setia Bincang Sehati. Semoga terus sehat ya dok ya, biar bisa terus berbagi informasi di Bincang Sehati. Oke, pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Semoga bisa membantu Anda menjaga kesehatan keluarga Anda dan juga diri Anda. Jangan lupa untuk mengunduh DAI Plus, ada di gawai Anda untuk bisa menggenggam inspirasi dimanapun, kapanpun. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa. Mohon maaf lahir batin.